Baik, selamat sore untuk kita semua. Baik, perkenalkan, nama saya Maria Elmabui dengan NIM 231200014. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan. Di sini kita akan menjelaskan tentang atau ringkasan tentang materi yang kedua dengan materi yang ketiga. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Baik, di sini kita masuk ke slide yang pertama yaitu tentang multimedia. Baik, di sini kita akan membahas tentang multimedia. Jadi secara sederhana itu paling sedikit terdapat satu jenis atau beberapa jenis media yang bukan data alfabet. Misalnya contohnya itu seperti gambar, audio, video, dan lain sebagainya. Multimedia juga terdapat beberapa kumpulan dari beberapa media yang digunakan secara bersama. Secara informasi multimedia, data multimedia, sistem multimedia, komunikasi multimedia, aplikasi multimedia, perancangan multimedia, dan banyak lagi. Tapi kadang-kadang informasi multimedia atau data multimedia sering digunakan secara bergantian. Multimedia itu terdiri dari beberapa data, contohnya seperti data suara, visual, gambar, grafik, video, animasi, musik, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut ke materi yang berikut, yaitu tentang perkembangan data multimedia. Baik, jadi di sini perkembangan data multimedia itu terdapat banyak lukisan dan gambar yang diubah ke dalam bentuk digital agar lebih mudah dalam proses distribusi dan pemeliharaan. Yang pertama itu terdapat dari gambar dari berita-berita televisi atau surat kabar, juga sering diubah ke dalam bentuk digital. Terus yang kedua itu jumlah besar dari gambar media juga dikirimkan dalam satu tempat ke tempat lainnya dengan cara mengubahnya ke dalam data digital dan mengirimnya melalui satelit. Terus yang ketiga, dalam database multimedia tidak hanya terjadi peningkatan jumlah data yang akan disimpan, tetapi juga jenis data dan karakteristik yang sungguh berbeda dari data alfabet numerik. Terlanjut ke materi yang berikut, yaitu karakteristik multimedia, komponen multimedia, dan jenis-jenis multimedia. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja atau secara data saja. Jadi karakteristik multimedia itu sistemnya dikontrol oleh komputer dan sistem. Informasinya itu dikelola atau ditangani secara digital antara muka pada tampilan akhir. Terus kita masuk ke komponen multimedia itu terdapat 5 jenis atau 5 komponen. Yang pertama itu Kopture itu seperti digital, still kamera, video kamera, audio, dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu storage, yaitu disk, CD-ROM, dan lain sebagainya.
Terus yang ketiga itu communication, itu seperti LAN, WAN, internet dan lain sebagainya. Terus yang berikut computer system, itu multimedia, desktop dan lain sebagainya. Yang berikut display itu seperti speaker, printer dan lain sebagainya. Terus jenis multimedia itu seperti multimedia interaktif, multimedia hiperaktif, multimedia linear, multimedia kids. Terus di sini materi berikutnya itu prinsip dasar multimedia dan struktur multimedia database. Jadi prinsip dasarnya yang pertama itu terdapat 3. Yang pertama, mengurangi pemrosesan yang tidak efisien. Terus yang kedua, mengolah pemrosesan yang esensial. Terus yang ketiga itu mengembangkan pemrosesan yang generatif. Nah, terus di sini struktur data multimedianya itu ada 5. Yang pertama itu data analisis multimedia. Yang kedua itu data modeling. Yang ketiga itu data storage multimedia, data retrieval dan lain sebagainya. Baik, materi yang berikut itu text indexing. Baik, di sini informasi retrieval itu terdapat dalam proses atau dokumen dalam bentuk yang tidak terstruktur. Nah, biasanya itu dalam bentuk teks. Nah, dari koneksi yang berukuran sangat besar atau bentuknya itu atau disimpan dalam bentuk elektronik sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Terus yang kedua itu informasi retrieval, itu juga dapat digunakan dalam beberapa proses penelusuran dan penyaringan koneksi dalam dokumen untuk diproses lebih lanjut. Terus kita masuk ke yang berikut yaitu indexing. Itu terdapat 4. Yang pertama itu parsing dokumen. Nah, dalam parsing dokumen ini dokumen yang dipecah-pecah terus menjadi kata-kata, dan tiap kata yang disimpan dalam tabel bersama ID dokumen dan di mana kata tersebut akan muncul. Nah, terus yang kedua itu sorting token. Nah, sorting token itu terdapat dalam tabel. Nah, dalam tabel itu akan diurutkan berdasarkan urutan atau berdasarkan kata. Terus yang ketiga itu merging token. Nah, merging token itu terdapat beberapa kata-kata yang sama atau terdapat pada dokumen yang sama, terus digabungkan dalam satu entry. Terus yang ketiga itu hitungan frekuensi. Nah, pada tahap frekuensi, kata-kata yang muncul atau yang dihitung akan ditambahkan ke dalam tabel. Kita lanjut ke materi yang berikut. Itu
Lalu masuk ke materi yang berikut itu automatic indexing. Nah, di situ terdapat tiga jenis. Yang pertama itu alfabet normalisasi, yang kedua itu stopping, terus yang ketiga itu streaming. Terus yang berikut itu presion dan recal. Nah, presion itu adalah salah satu besaran yang biasanya umum, dan itu digunakan atau dipakai untuk menunjukkan performan sebuah informasi. Nah, itu terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama itu presion tidak sama atau dengan tingkat akurasi. Terus yang kedua itu merupakan persentase dokumen dari seluruh hasil yang ditampilkan. Nah, terus yang ketiga, semakin tinggi nilainya, maka semakin besar pula hasil pencarian yang tampil adalah relevan. Nah, terus rekal. Nah, rekal itu merupakan presentation relevan dokumen yang berhasil atau ditampilkan dalam pencarian. Nah, biasanya itu digunakan untuk mengukur sensitivitas sebuah retrieval. Nah, terus recal itu akan semakin tinggi nilai recalnya, maka semakin besar pula peluang bahwa dokumen yang relevan berhasil ditampilkan dalam bentuk hasil pencarian. Nah, cara kerja retrieval yang pertama itu parsing. Nah, parsing itu memecahkan dokumen menjadi token. Nah, semua token yang dihasilkan ke dalam bentuk atau dipasangkan dalam identifier dokumen di mana token ditemukan. Nah, yang kedua itu stopping. Nah, stopping itu kayak token-token yang dihasilkan dari parsing yang berbanding dengan token yang terdapat pada daftar atau diabaikan. Mengabaikan token yang tidak perlu atau diindeks. Terus yang ketiga itu streaming. Streaming itu menjadi kata dasarnya untuk mengelompokkan token yang memiliki kata dasar yang sama, seperti algoritma streaming yang digunakan berbasis aturan morfologi. Nah, terus yang keempat yaitu sorting dan merging. Sorting dan merging. Itu dia mengurutkan atau menggabungkan token-token tersebut. Baik, inilah hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata saya yang salah atau menyinggung, saya mohon maaf. Baik, sekian dan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih.